Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah pengawasan yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam suasana yang alhamdulillah kita sehat. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab sabar, hadis yang ke-49. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma'alaihi khati'atun. Rawahul Tirmidzi wa qala hadisul hasanun sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat. Tidak henti-hentinya seorang ujian itu menimpa seorang mukmin dan mukminah. Seandainya disebutkan seorang mukmin saja, maka mukminah itu juga sudah tercover. Tetapi kemudian Allah hadis ini melengkapi, menegaskan bahwa semua orang gitu ya. Jadi melengkapi, tidak sekedar disebut biasa saja mukmin, tetapi mukminin wa mu'minah. Artinya bahwa setiap orang itu nanti akan diberikan ujian, setiap dirinya itu. Fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, dan juga anaknya, wa malihi, dan juga terhadap hartanya, hatta yalqallahu ta'ala, hingga dia saat bertemu kepada Allah Ta'ala, wa ma alaihi khoti'atun, sampai dengan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memiliki dosa atau kesalahan apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dinilai oleh Hasan, sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa pada diri kita itu tidak selamanya kita itu sehat, kuat. Nggih Pak, kuat nggih. Ya, kadang ada saatnya, ada masanya kita itu merasa sakit, lemah. Ada rasa gundah, ada rasa gelisah, ada perasaan pada diri kita itu berbagai macam problem. Kadang mata yang biasa tidak bermasalah saja, kadang kelilipan, atau lebih parah lagi, tidak bisa melihat yang jalan tertentu, Itu adalah
ujian yang ada pada setiap diri kita. Ya, tenggorokan kita yang biasanya ya maem gorengan itu ya nggak masalah, tetapi kadang sidik wae kaya mak grek, akhirnya kemudian bermasalah batuk. Demikian juga hal-hal yang lain. Kadang hawa yang segar seperti ini kita menikmati sebagai sesuatu yang segar, tetapi ada kalanya kita itu cahaya matahari begitu terang, matahari itu begitu bersinar cerah, tetapi diri kita pun juga merasa kedinginan. Yaitu ujian yang ada pada diri kita sendiri itu banyak sekali, ya. Ada rasa lelah, kadang maneh kok kemudian nyambut gawe. Wong arek ibadah wae kadang rasa-rasen, gitu. Kadang mau berangkat ke masjid, mau berangkat ke taklim itu ada satu hambatan yang kemudian perlu energi untuk bisa melaksanakan itu. Jadi ada berbagai macam perasaan, ya, yang ada pada diri manusia. Ya, kita bisa melihat pada hadis yang sebelum-sebelumnya itu yang keberapa itu 37 atau berapa itu, sahabat Abu Sa'id itu juga dari Abu Hurairah, ya, itu juga meriwayatkan tentang sebuah hadis, ya, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adzan wala ghamin hatta saukatu yusakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Itu kita sudah bahas, ya, bahwa dari Abu Sa'id Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim itu tertimpa min nasobin rasa lelah, wala wasobin dan juga rasa sakit, wala hamin dan juga perasaan gelisah, wala hazanin dan juga sedih, wala adzan wala ghamin dan juga ada gangguan dan kegundahan hati, hatta saukatu yusakuha sampai tertusuknya duri, ya, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali dengannya Allah akan menghapuskan kesalahannya. Ya, jadi diri kita itu pun juga penuh dengan problema, ya, rasa lelah, ya, sakit pada anggota tubuh kita, ya, pada kaki kita, pada mata kita, telinga kita, pinggang kita, kemudian rasa gelisah karena berbagai macam problema, ya, yang dihadapi, sedih karena berbagai macam ujian yang menimpa kita atau gangguan, ya, yang mengganggu aktivitas kita atau kegundahan hati, bahkan sampai kemudian kita kesandung tertusuk duri, ya, di jalan, di sawah dan sebagainya. Itu semuanya adalah ujian, ya, dan Allah dengannya itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini tentu saja kalau disikapi dengan sabar, ya, bukan kemudian disertai dengan keluh kesah, ya. Kadang rasa lelah terus kita tidak bersabar tapi berkeluh kesah, wah kok saya banget, akhirnya mbak uwe kono sing arek terjadi ya terjadilah, ya, sakit, wah kok loro tenan awake, wah nyung tak ora opo-opo, wong sudah sedang sakit. Gelisah pun juga demikian, wah nyung kok atine oke ora kepenak, mbak wis kono, ya. Tidak ada semangat untuk tetap menjalankan ketaatan, tidak ada semangat untuk menghilangkan hambatan itu, justru kemudian malah menjadikan dia tidak sabar sehingga gersulo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kemudian berbagai macam ujian yang menimpa diri kita pun itu adalah ujian yang dengannya nanti Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Demikian juga rasa
itu tidak hanya pada ke diri kita, juga terhadap anak-anak kita, wa waladihi, dan juga terhadap anak-anak kita. Ya, anak kita ke ono wae ya. Baik yang apalagi yang masih kecil, yang sudah besar itu pun juga menjadi masalah. Ya. Baik keperluannya, baik tingkah lakunya, baik keadaan dirinya ya, keperluannya itu ya berbagai macam. Ono sing kudu nguliyahake, ono sing kudu goleke gawean, ono sing kudu goleke bojo dan sebagainya. Ada yang karena keadaan dirinya ya, anaknya yang sing gampang sakit ya, sing terkena gangguan apa, sing mengalami kejadian-kejadian apa, entah itu di sekolah, di masyarakat, di jalan raya, itu anaknya jadi ujian ya. Ya, semuanya jadi ujian. Juga terhadap tingkah lakunya. Anak iki gawe polah wae. Nah, entah di sekolah ya, entah di jalan, itu akhirnya digelendengi wong ya. Akhirnya menjadikan diri kita itu ada semacam gangguan, tapi itu adalah ujian yang menimpa terhadap kita lewat anak kita. Demikian juga hartanya ya, fi nafsihi terhadap dirinya, wa walidihi dan juga terhadap anaknya, dan wa malihi juga terhadap hartanya. Harta kita pun juga jadi ujian bagi kita. Kadang secara jumlah yuk kadang banyak, kadang sedikit, kadang kurang. Ya, terhadap keperluannya ya, kadang cukup, kadang berlebihan atau keadaan yang lain. Terhadap cara mencarinya, kadang sulit ya, kadang mudah. Semuanya adalah ujian. Bahkan terhadap harta yang kita miliki, ono wae ya, kok yo entek wae, keporo malah diapusi. Nah, diapusi rono rene. Rekane arek melu investasi opo ya. Ternyata yang digadang-gadang jebulane investasi bodong ya, tidak sesuai dengan harapan. Koyone jar mathuk banget. Harta kita akan berusaha untuk mengembangkan ya, tetapi yang namanya ujian terhadap harta itu banyak sekali ya. Kadang itu kita berkeinginan untuk mengembangkan harta kita, ternyata yang kita ikuti adalah investasi bodong. Bahkan harta yang sudah kita miliki saja ya, itu dihapusi. Wis kita sudah mengumpulkan beberapa waktu, beberapa rupiah kita kumpulkan, ono kesempatan membeli sesuatu, wah iki kok rodok murah, jajal entah offline atau online ya. Ketika kita melakukan transaksi, orang ngerti jebulane kena tipu ya, akhirnya malah justru harta yang kita miliki itu hilang, dan terus bahkan kemudian ditarik ono wae alasane, sehingga harta pun juga menjadi ujian bagi kita. Nah, semua keadaan tersebut itu tidak, bagi seorang muslim itu tidak sia-sia manakala itu disikapi dengan sabar ya, dan tetap keimanan kepada yang namanya takdir, keimanan terhadap segala sesuatu yang terjadi pada kita itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah nanti bisa bermanfaat sebagai penghapus dosa ya. Jadi dengannya Allah menghendaki bahwa nanti orang tersebut menjumpai Allah dengan keadaan tidak mempunyai dosa sedikit pun. Artinya bahwa bagi kita lebih ngelegowo terhadap berbagai macam kejadian. Yo karepe ngono liara apa jenengane, semuanya sukses ya. Anaknya yo sehat, gampang leh golek ngilmu, gampang golek gawean, gampang leh golek bojo, semuanya sukses. Harta juga demikian, gampang goleknya, gampang menggunakannya, dan lancar semuanya prosesnya ya.
diri kita yuk kepengin sehat seterusnya ya, tidak akan pernah sakit nang di yo entengan kabeh ya, tetapi itu opo ono sing kaya ngono kuwi ya, sing kabeh serba kemudahan seperti itu. Justru karena Allah menghendaki pada seseorang itu kebaikan, nanti Allah menghendaki kedatangannya kembali kepada Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa sedikit pun, maka berbagai macam ujian diberikan seperti itu ya, baik terhadap dirinya ya, jiwanya, terhadap anaknya maupun terhadap hartanya. Semua Allah berikan ujian terhadap keadaan yang seperti itu. Oleh karena itu mari ya kita mengedepankan berhusnudzon kepada Allah. Barangkali memang kita sedang diuji, sehingga jangan sampai ujian itu kemudian gagal, karena memang Allah sedang menguji kita dengan berbagai macam kejadian tersebut. Ya, kita ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu kehidupan atau kematian, semuanya Allah adakan sebagai ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Maha Suci Allah ya, yang di tangannya lah segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya, yang Dia itu menjadikan kehidupan dan kematian itu untuk ujian bagi seseorang, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Oleh karena itu dengan berbagai macam ujian itu kita harus teguh, kita harus sabar, kita harus kemudian mencari solusi yang baik yang Allah ridhoi. Tidak kemudian kita kedepankan sifat-sifat yang justru bertentangan, menjadikan segala ujian itu justru sebagai azab, karena kemudian sikap kita yang tidak pas dalam menghadapi ujian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin meskipun sedikit, semoga bisa menambah keyakinan kita bahwa segala sesuatu memang Allah atur untuk seorang yang beriman, tidak kemudian disia-siakan segala sesuatu yang terjadi itu mesti Allah punya maksud. Kita berprasangka baik, semoga apa yang kita jalani ini, kehidupan kita ini baik seluruhnya ya, kita sikapi berbagai macam ujian dengan kesabaran dan terus berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.